ilmu pengetahuan ya. Nah yang tadi saya jelaskan juga kan itu ilmu alam. Ilmu alam atau alif lam mim itu. Alif lam mim. Nah itu gambaran-gambaran alif lam mim agar kita mengenal diri kita, mengenal siapa pencipta kita. Kalau kita hidup sesuai 4 unsur alam tersebut, itu kan kita mengenali yang menggerakkan kita. Kita tahu kita siapa. Kita tahu manfaat kita hidup untuk apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kasadayana. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya saya pribadi bisa bersilaturahmi lagi ke kediamannya Mang Nan. Saya Mang Adi. Saya Mang Nan. Ini kebetulan kesini mungkin dikasih izin ya buat bisa kita bertemu dan membuat konten lagi, teman-teman. Ada sedikitnya pertanyaan nih. Membuat konten untuk berbagi. Nah, membuat konten untuk berbagi buat teman-teman semua lah ya. Terkhusus buat diri saya pribadi gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan saya, tapi nggak akan banyak-banyak. Mau nanya nih mengenai karena mungkin teman-teman juga pengen tahu. Saya mau nanya tentang jati diri gitu. Jati diri. Tentang jati diri seorang Hadi. Iya. Saya atau jati diri manusia. Ini jati dari manusia. Nah, manusia. Gitu. Biar umum. Jati diri manusia. Kalau manusia jati dirinya ya hidup apa adanya. Iya, harus. Jadi begini, bersyukur. Jati diri manusia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu kan, asal dari mana kita akan nanti kembali kemana. Kan seperti itu ya. Ya. Nah, banyak orang bilang asal muasal manusia tuh dari tanah, betul nggak? Betul, kebanyakan umumnya banyak yang bilang kita tuh dari tanah. Asal muasal manusia tuh dari tanah. Nah, cara kita mengimani jati diri manusia, iman itu percaya, yakin, itu iman. Mengimani. Jangan sembarang percaya kalau manusia terbuat dari tanah. Harus ibaratnya kan ada prosesnya. Ya. Nih, awal mula ibaratnya bayi ya. Nih, ketika kita ibaratnya manusia itu kenapa dibilang lahir dibuat dari tanah? Manusia itu bisa dibilang terbuat dari tanah, tapi bukan tanahnya. Bukan tanahnya, tapi saripati tanah. Saripati tanah. Nah, apa yang dimaksud saripati tanah itu apa? Nah, saripati tanah itu yaitu mencangkup 4 unsur alam. 4 unsur alam. Gitu kan? Ada energi matahari yang menyinari bumi. Ada angin dan juga ada air. Betul kan? Yang bisa menyuburkan tanah. Nah, dari keempat tersebut dalam tanah tuh tumbuhlah tumbuhan yang berupa buah-buahan, makanan, sayuran. Nah, intinya yang bisa kita makan. Setelah jadi makanan, apalagi seorang pria, itu kan saripatinya yang dijadikan air mani. Dari air mani tersebut berhubungan antara suami dan istri, gitu kan? Ketemu satu orang dalam rahim seorang istri, jadilah
bayi dalam kandungan. dalam kandungan. Nah itu yang disebut asal muasal dari tanah, gitu kan. Ketika lahir gitu kan jadi manusia, Iya. jadi manusia, hewan juga sama kan. Jadi bukan hanya manusia yang terbuat dari tanah, seperti itu. Iya, iya. Nah, ketika kalau mau tahu jati diri manusia dan hewan kan berbeda. Kalau jati diri manusia itu kita harus menggunakan yaitu 4 unsur alam. Unsur alam. Karena kita berasal dari 4 unsur alam. Campuran yang diproses oleh bumi. Oh, Bumi ini yang memproses. alam ya, alam semesta. Bumi. Alam itu yang mencakup alam itu yang disebut 4 unsur alam. Oh, betul alam. Yang memproses ini bumi. Bumi ini yang menerima cahaya matahari. Itu kan apinya, unsur apinya. Gitu kan? Yang memproses dari angin dan airnya. Bumi ini yang memproses. Setelah jadi kan jadi makanan. Itu yang kita makan kan. Bumi ini yang memproses gitu. Nah, jadi kenapa manusia bisa berbeda dengan hewan? Kan begitu, karena sementara manusia dan hewan kita kan sama, berasal dari tanah, ibaratnya. Iya. Gitu kan, melalui proses yang tadi. Proses tadi ya, 4 unsur alam itu. Kalau kita mau disebut manusia, yaitu kita harus bisa ibaratnya mencerminkan kehidupan manusia sesuai 4 unsur alam. 4 unsur alam. Iya. Nah, caranya mungkin salah satunya bisa disebutkan. Begini, kalau kita mau disebut manusia, Manusia. betul kan? Karena 4 unsur alam itu kan intinya biar seimbang hidup kita, gitu kan? Kita jangan terlalu terbawa angin, jangan terlalu mengikuti api, jangan terlalu mengikuti arus air, gitu kan? Jangan kita hanya diam di tempat atau bumi, betul kan? Oh, betul. Ya, kalau manusia itu kan intinya harus gerak, ikhtiar yang saya bilang. Berikhtiar. Manusia itu harus berikhtiar. Nah, kita ambil contoh satu dari 4 ya. Nanti saya jelasin lah satu-satu. Pertama api nih. Di dalam api yaitu sifatnya panas. Panas. Betul kan? Betul. Ada api yang dingin? Nggak ada. Nggak Kalau ada. dingin es. Dingin es ya, namanya es krim Cornello. Merah. Ya punten. Api itu panas, gitu kan? Tapi api itu bisa dingin. Api bisa dingin. Bisa dingin karena ada yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ketika Oh. dibakar, apinya bisa menjadi dingin. Apa yang kita dapat dari pengalamannya Nabi Ibrahim? Gitu kan? Kenapa dibakar bisa tidak panas? Kalau kita sekarang ya dibakar ya panas. Namanya juga manusia. Kecuali manusia yang dimasuki jin. Kodam atau jin. Kodam Ya. Yang ketika mereka coba dibakar dingin itu nggak ngerasa panas. Bukan manusianya yang nggak ngerasa panas gitu kan. Tapi rasa di sini tuh dimatikan oleh jin itu yang dirasuki ke tubuhnya. Kalau manusia normal ya pasti panas. Gitu ya. Ini penjelasannya. Api itu yang namanya api sifatnya panas. Kita harus bercermin ke ceritanya Nabi Ibrahim. Kalau dalam kehidupan sekarang ini yang namanya api itu amarah, Nafsu ya. nafsu, gitu kan, ego itu api. Ketika ego amarah nafsu itu kita kendalikan, kita bawa arusnya ke positif jangan ke negatif, akan menjadi motivasi
menjadi penyemangat yang bisa membakar diri kita untuk kita lebih semangat menghadapi kehidupan. Walaupun kehidupan itu berat adanya. Berat. Nah, itu sifat api yang harus kita positifkan agar kita merasa dingin ketika di dalam api tersebut. Nah, itu gambaran yang dicontohkan Nabi Ibrahim. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita tuh merasa dingin. Orang lain sukses, kita belum sukses. Pakai unsur api ini, bakar semangat kita, semangat juang kita, kita bisa bertarung dalam kerasnya kehidupan. Iya, betul. Nah, itu sifat api. Berarti kalau misalkan terasa panas itu, kalau si apinya tersebut kita ikutin dengan ke arah yang negatif, seperti iri, dengki, ningali batu boga ieu hayang gitu ya. Dan ibaratnya ingin dipandang orang, mengikuti gaya hidup, bukan hidup yang kita kejar, tapi gaya yang kita kejar. Mampunya misalkan sekian, pengen melebihi. Memaksakan kemampuan dari yang dia mampu. Itu jadi gaya hidup lah. Banyak orang yang mengejar gaya hidup, bukan kehidupan, tapi gaya hidup. Akhirnya dia diperbudak oleh gayanya. gitu. Nah, terus itu api ya. Kemudian angin, kan seperti itu. Angin dalam kehidupan manusia. Angin ini yaitu, kalau saya sih ambil contohnya yang simpel saja. Angin itu ibaratnya yang kita rasakan kan tidak dari satu arah. Betul, kan? Bisa dari mana aja. Angin itu datang bisa dari mana aja arahnya, gitu kan. Nah, ketika kita mempelajari sesuatu harus berdasarkan elemen angin. Jangan mempelajari sesuatu dari satu arah, harus banyak arah, karena angin itu banyak arahnya, dari mana saja bisa datang angin itu. Jadi intinya ketika mempelajari sesuatu kita harus banyak referensi masuk untuk kita pelajari, sudut pandang lah istilahnya. Jangan sampai kita memandang sesuatu tuh berdasarkan yang itu saja. Gitu. Berarti masuk ke pemikiran ya. Nah, kita contoh saja. Misalkan nih, Mang Hadi sama saya, orang lain ngejelekin saya ke Mang Hadi, gitu kan? Nah, Mang Hadi percaya apa yang orang lain bilang tentang kejelekan saya. Nah, itu berarti Mang Hadi sudah terbawa angin yang satu arah itu. Belum tentu apa yang orang lain katakan tentang saya itu benar. Harus banyak referensi. Intinya, mencegah kasar kalau dalam bahasa Sunda, saat saya tinggal di kupanon, tan kealaman, sorangan, jangan menuduh gitu kan. Wow, percaya orang mah. Namun can tinggal jeung karasa kesorangan. Ya. Nah, kalau dalam agama itu syahadat. Ngalalakon itu namanya. Itu unsur angin. Itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Tadi dari penjelasan dari api, terus kemudian angin. Kalau misalnya ada teman-teman yang masih kurang paham, bisa ditanyakan di komennya. Dan jangan lupa klik like and subscribe biar channel ini bisa berkembang gitu, lebih luas lagi. Kalau ibaratnya berkembang kan sebenarnya ya jujur saja ya, ketika menemukan hal yang manfaat, apalagi yang dirasakan oleh para pendengar, ibaratnya ini ada benarnya, apa salahnya di-share? Ya, betul. Gitu kan? Betul. Sama aja kita berbuat ibaratnya amal untuk orang lain.
lewat video ini kan seperti itu gitu. Iya. Walaupun hanya sekedar nge-share kan, yang dilihat ketika orang meninggal tuh amal dan ibadahnya. Mungkin ketika nge-share orang lain juga mendapatkan hal yang positif itu kan, jadi amal yang baik maksudnya. yang baik. Amal itu bisa datang dari mana saja. Nah terus unsur apa? Kemudian ada lagi unsur air. Unsur air. Kopi, air, gitu kopi. kan. Ini isi, ini kosong, gitu kan. Ini kalau dibalikan, air ini tetap di sini atau bakalan tumpah? Tumpah. Berarti air ini mengikuti apa? Mengikuti arus. Mengikuti gravitasi. Atau berarti intinya mengikuti dataran yang paling rendah, atau arus air itu pasti ngikutin arah yang paling rendah gitu ya. Air. Oh ya, karena nggak mungkin juga kalau air bisa naik atau nanjak, jadinya pasti turun gitu. Kalau dalam sifat air, ibaratnya yang ada di manusia, sifat air itu kita harus ibaratnya legowo. Itu sifat air. Merendah. Gitu. Bukan terendah, legowo. Menerima saja. Menerima apa adanya. Mau hal itu buruk, hal itu baik, terima saja. Kalau dalam agama itu pasrah. Itu sifat air. Ya, pasrah. Itu sifat air. Pasrah, terima saja. Gitu kan. Mau ibaratnya ada yang gimana, kita udah pasrah. Karena air sifatnya kan mengikuti. Ya udah, ikutin aja. Mana yang paling rendah dia akan turun tuh air, gitu kan, ngalir terus, gitu kan. Kalau dalam kehidupan kita jalani saja kehidupan sesuai kemampuan kita. Sesuai kemampuannya. Kan kehidupan tuh harus kita jalani dengan rasa pasrah, ikhlas dan ridho. Nah ini muncul air, gitu. Walaupun pasti ya kalau ujian dan rintangan pasti ada gitu ya. Contoh lah kalau misalkan kan, sungai itu kan. Nih kan ada unsur alam api. Yang dibilang tadi ketika kita mengikuti kehidupan tuh ya udah jalanin aja seperti air gitu. Mengalir dengan begitu saja. Dengan dibakar semangatnya. Hadapi aja kehidupan sudah. Fighting ya, berani bertarung di kehidupannya dengan apa? Dengan semangat. Jadi dibawa positif. Jadi bukan fighting gelut. Seperti itu. Kalau tanah? Nah ini satu lagi, tanah masih belum tahu nih mengenai tanah. Tanah itu kenapa ada unsur tanah? Kenapa? Gitu kan, 4 unsur itu. Kita tuh hidup harus seperti tanah. Bukannya tadi hidup tuh harus seperti air, enggak, harus seperti tanah. Ya kan ada 4 unsur. Ada 4 unsur. Hidup itu kita menjalani sesuai alurnya air. Kenapa harus seperti tanah juga gitu kan? Mau setinggi apa itu tanah, kalau manusia ada di dataran tinggi itu, tanah itu tetap kita injak. Betul nggak? Betul. Berarti apa? Mau sekaya, mau segimana, atau jabatan seperti apa itu manusia tetap, manusia tuh tidak ada apa-apanya, rendah. Tetap di bawah ya. Tetap di bawah. Jadi jangan sampai kita merasa diri kita tuh tinggi karena jabatan, tinggi karena kekayaan. Itu sombong. Unsur api yang dibawa ke sisi negatif. Nah, itu tanah. Mau setinggi apa? Gunung mau setinggi apa? Kalau kita manusia ada di puncak gunung tetap diinjak itu tanah. Betul nggak? Nggak ada yang di atas kita. Betul kan? Betul.
sama aja. Manusia tuh ibaratnya, jadi kalau dalam agama sudut pandangnya seperti apa ketika kita sembahyang di masjid. Kalau Islam ya, mau jabatannya sebenarnya tetap duduknya di bawah, sama kayak rakyat, nggak ada perbedaan. Nah seperti itu ibaratnya kalau dalam agama. Itu unsur tanah, kita tuh nggak boleh ibaratnya tinggi, nggak boleh terlalu rendah, betul kan? Kalau kita udah ibaratnya dalam kehidupan kita tuh udah pesimis, tidak berani menghadapi kehidupan, ya udah kita tidak berdiri di atas tanah, tapi kita akan menyatu ke dalam tanah, yaitu jiwa kita sudah meninggal meskipun badan kita hidup, yaitu zombie lah. Zombie. Bener. Melihat hidup. Bener. Jangan sampai hidup kita tuh seperti zombie. Jiwa kita mati, tapi tubuh kita hidup. Betul. Jangan seperti itu. Jiwa kita mati itu seperti apa? Kita bergerak kalau kita merasa lapar, itu zombie. Zombie kan kelaparan, terus ingin makan. Padahal jiwanya sudah mati. Itu gambaran zombie. Jadi jiwa mati itu ibaratnya pesimis, tidak ada semangat untuk hidup, tidak ada semangat untuk menghadapi, udah pasrahnya dia, jadi terlalu pasrah. Kita kan hidup harus seimbang, tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah, gitu kan? Harus di tengah, itulah bumi di tengah. Nah seperti itu gambaran 4 unsur alam gitu dalam kehidupan manusia. Seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman, kita tuh bukan cuma karena terbuat dari tanah, tapi dari hasil alam ya, dari 4 unsur alam itu. Jadi 4 unsur alam itu, yaitu kita tuh hidup dalam diri manusia itu ada 4 unsur alam. Nah, bisa disebutkan mana contohnya? 4 unsur alam ya, itu tadi api, air, angin, air, terus bumi. Itu 4 unsur alam yang ada di dalam diri kita. Itu yang harus kita pakai ketika kita menjalani kehidupan. Yang tadi saya udah contoh-contohkan seperti itu. Nah, kalau dalam ilmu agama atau keilmuan ibaratnya tentang ilmu pengetahuan ya. Nah yang tadi saya jelaskan juga kan itu ilmu alam. Ilmu alam atau alif lam mim itu. Alif lam mim. Nah itu gambaran-gambaran alif lam mim. Agar kita mengenal diri kita, mengenal siapa pencipta kita. Kalau kita hidup sesuai 4 unsur alam tersebut, itu kan kita mengenali yang menggerakkan kita. Kita tahu kita siapa. Kita tahu manfaat kita hidup untuk apa. Kita akan tahu, gitu kan, alur kehidupan, datang rezeki, datangnya bencana atau datangnya ibaratnya penyakit lah, atau ibaratnya sedang sakit. Kita akan tahu kita sedang diapakan. Kita sakit, kita harus apa, kita akan tahu. Selama kita menjaga energi positif dalam diri kita, hal-hal positif yang akan datang pada kita. Kalau kita menjaga energi negatif dalam diri kita, hal-hal negatif juga yang akan datang pada diri kita. Gitu kan? Iya. Dalam hidup ini karma. Sesuai perbuatan yang kita perbuat. Perbuatan positif dapat yang positif, perbuatan negatif dapat yang negatif. Betul kan? Itu kan seimbang jintannya. Bukan jintanjun ya. Nah jadi apa yang saya tadi jelaskan itu juga tentang pajajaran, sama pajajaran juga, itu sama, itu pajajaran kehidupan
kita manusia menggunakan ilmu pajajaran gitu. Apa? Ya mungkin ini juga tadi ada sedikit tentang alif lam mim. Mungkin teman-teman juga ada yang mungkin rasa pengen tahu tentang ada yang suruh mempelajari tentang alif. Apa itu alif? Gitu kan ditanya. Alif. Oh. Iya kan tadi alif itu ibaratnya syariat. Syariat itu kan ibaratnya yang ada lah atau bahan mau kita jadiin baju terus kita pakai bajunya kan seperti itu. Bahannya apa? Itu alif. Lamnya kita proses pemotongan bahan, pola potong, jahit jadi baju itu kita pakai. Itu mimnya sudah jadi baju yang sudah kita pakai gitu kan. Sesudah kita pakai kerasa nih baju nyaman atau enggak, itu marifatnya. Secara sudut pandang yang mudah digambarkan ya. Karena kalau kita ngambil gambaran yang sulit, tidak semua bisa mengerti. Kalau saya ambil penggambaran yang mudah, insya Allah banyak yang ngerti tentang alif lam mim ini. Kenapa nyari yang susah kalau yang gampang ada? Betul nggak? Ya betul. Karena Allah tuh maha adil. Allah tuh maha adil. Kenapa? Karena ilmunya Allah tuh luas. Jadi kita tuh jangan selalu mencari yang susah. Yang gampang ada, kita cari aja yang gampang. Selama kita bisa mempelajarinya. Kalau kita ngambil yang susah, gitu kan, terus kita nggak ngerti, salah mengartikan, nah itu kan yang disebut, yang tadi saya bilang, unsur anginnya hanya mengikuti dari satu alat. Dari semua alat. Nah, itu. Nah, gitu teman-teman. Balik lagi, kalau masih ada yang kurang mengerti, tulis di kolom komentar. Itu. Mungkin masih ada yang mau disampaikan? Ya kalau saya sih ya udah, kecuali kalau ada yang mau ditanyakan. Saya rasa untuk konten kali ini cukup, makanya ya mungkin nanti ada siapa tahu ada pertanyaan lagi atau apa, mungkin kita bisa berbagi lagi ya, sharing lagi gitu. Jadi kita tutup saja. Dengan cara sekian pembahasan kali ini. Jika penjelasan yang kurang berkenan, silahkan saya akan tampung, mau apa itu komplain atau masukan. Jika ada masukan ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah berarti bisa saya pelajari dan akan terbuka nih satu pintu lagi untuk pemikiran saya. Ya, gitu kan? betul. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.